Wa qala fil Ihya'i, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Al-Ihya atau dalam kitab Ihya Ulumuddin, yustahabbu lil mujami', disunnahkan bagi orang yang mau jima, bagi orang atau suami yang menjima istrinya, ayyabda'a bi bismillah, memulainya dengan bacaan basmalah. Bismillah itu ta'wis, itu disunnahkan. Like misalnya kesusupol, tergesa-gesa datang dari kantor, waduh karena gara-gara di jalan, jadi misalnya di jalan melihat sesuatu yang membuat syahwat bangkit, maka memang kita ini dianjurkan agar segera menemui istri. Nah, itu paling tidak kamu baca basmalah, Mam. Jangan sampai lupa kemudian buka baju istri gini-gini. Jangan sampai lupa basmalah. Takut nanti jadi anak, sehingga nanti anakmu itu aman. Wa yaqra'a qul huwallahu ahad, dan baca juga ayat qul huwallahu ahad. Baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wala yukabbir wala yuhallilu, ya, tapi tidak membaca takbir, nanti malah membaca Allahu Akbar dan membaca tahlil la ilaha illallah. Enggak baca itu. Kamu bacaan ini jangan ngawur, nanti malah baca takbir, baca tahlil. Tidak, baca basmalah, baca al-ikhlas, enggak usah bertakbir, enggak usah tahlil. Wa yaqulu, tapi ucapkan ini, bismillahil aliyyil azimi Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta an tukhrija dzalika min sulbi. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Al-Ali yang maha agung, maha tinggi, Al-Azimi, maha mulia, maha agung. Allahumma ja'alha, Allahumma ya Allah, ij'alha, jadikan dia, dzurriyyatan, keturunan, thayyibatan, yang baik. In kunta qaddarta, jika engkau mentakdirkan ya Rabb, an tukhrija dzalika, untuk mengeluarkan hal itu, min sulbi, dari tulang igaku, dari tulang sulbi, tulang belakang sini. Ini dibaca ini. Jangan sampai lupa. Santri yang baik itu santri yang dalam setiap apapun minimal ia tidak pernah melupakan bacaan basmalah, termasuk urusan jima. Bedanya santri dengan yang lain kan di situ. Apa yang dilakukan sama, tapi niat dan doanya berbeda. Minimal ia tidak melupakan basmalah, meskipun itu urusan jima'. Wa fil Qastolani, dalam Al-Qastolani dijelaskan an Mujahidin, dari Mujahid, annalladzi yujami'a, sesungguhnya lelaki yang berjima, yang akan menjima istrinya, wala yusammi, ternyata ia tidak membaca basmalah, yaltafitu syaitanu ala halilihi, maka syaitan akan melirik istrinya. Awas lu, Mam. Kalau imam mau menjima istrinya, lupa dengan membaca basmalah, syaitan juga akan melirik istrimu. Fayujami'u ma'ahu, kemudian setan juga akan menjima istrimu bersama dirimu. Berarti karonan berdua. Ini namanya sepiring berdua, antara kamu dengan setan menikmati istrimu karena gara-gara lupa membaca basmalah. Jadi kepada para santri-santri ini, karena santri-santri saya santri-santri dewasa ini, jadi jangan lupa kalian kalau menjima istrimu ini, ketika kamu menjima istri kemudian lupa membaca basmalah, maka setan juga akan melirik istrimu. Kalau kamu menjima istrimu, maka setan pun juga sama. Berarti ini namanya seistri berdua, antara dirimu dengan syaitan. Nah, seperti itu. Wa fi Ruhil Bayan an Ja'far bin Muhammad anna syaitana yaq'udu ala dzakarir rajuli. Waduh, mantap ini. Dalam kitab Ruhul Bayan diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad bahwasannya setan ini duduknya di atas zakarnya laki-laki. Tuh, keren. Jadi setan itu duduknya di atas zakar laki-laki. Awas lu, Mam. Ketika kamu mau menjima istrimu, itu setan sudah duduk di atas zakarmu itu. Fa idza lam yaqul bismillah asaba ma'ahu.
imra'atahu. Jika kamu tidak membaca basmalah, kamu menjima istrimu, ia juga menjima istrimu. Wong dia ada di atas zakarmu. Wa anzala fi farjiha, dia juga akan mengeluarkan mani di farji istrimu, di farji pengantin perempuan. Kalau di sini karena saya ceritakan imam di farji istrimu, dia akan mengeluarkan mani kama yunzilur rajulu, sebagaimana sang suami juga mengeluarkan mani. Kamu keluar mani ketika jima, dia juga keluar mani atau keluar sperma. Dari dua paragraf ini saya akan menyimpulkan, jima itu ada banyak model, ada banyak gaya. Ya, maka jangan sampai kalian ini berjima kemudian apakah berjima itu harus gaya seperti Ibnu Yamun. Kalau misalnya imam bertanya, Ustaz, kalau saya berjima itu gayanya kayak gaya kambing gimana? Gaya kambing, ya enggak tahu saya seperti apa kambing itu kalau jima. Imam di belakang, istri di depan. Ya enggak apa-apa. Cuma tetap itu bukan gaya terbaik. Karena ini saya kira sudah hasil dari pendalaman yang luar biasa. Yang terbaik ya jima yang seperti ini. Kemudian kesimpulan yang kedua, jangan sampai kalian menjima ini lupa dengan baca basmalah. Karena nanti syaitan juga akan bergabung menikmati istrimu. Seperti itu. Bahkan dalam riwayat yang di kitab Ruhul Bayan tadi malah keren. Syaitan sudah bersiap-siap, dia duduk di atas zakar kamu. Kan keren syaitan ini. Kok ngerti wae itu kan? Seperti itu. Dia siap menikmati kecuali kamu baca basmalah. Kalau kamu baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan pergi. Hilang syaitannya. Kamu yang menikmati istrinya. Faidatun, kita lanjutkan ay hadhi faidatun. Rawa Abu Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya Aba Hurairah idza tawadda'ta faqul bismillah fa inna hafadhataka yaktubuna lakal hasanat hatta taghsilal jinabata fa in husila min tilkal muwaqa'ati waladun kutiba laka hasanatun bi'adadi anfasi dhalikal walad wa bi'adadi anfasi aqibihi ila yaumil qiyamah hatta la yabqa minhum ahadun ya Aba Hurairah. Keren ini kan? Ini ada keterangan luar biasa. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Hurairah, jika engkau telah berwudu, maka ucapkanlah bismillah, karena sungguhnya malaikat hafadzah yang bertugas untuk menulis akan menulis kebaikan-kebaikan untukmu hingga kamu selesai dari wudukmu. Kita wudu membaca basmalah, itu kebaikan sedang ditulis oleh malaikat hafadzah sampai selesai wudu. Kemudian lanjutannya ini, jika kamu menjima ahlaka, istrimu, fakul bismillah, maka ucapkan bismillah. Kenapa? Karena malaikat hafadzah juga akan menulis kebaikan-kebaikan untukmu hingga selesai mandi besar. Waduh, kalau mandi besarnya ini misalnya jima jam 10 malam, mandi besarnya jam 4, kebaikan terus berapa jam ini kan? Seperti itu. Nah, ini yang lebih dahsyat lagi. Ternyata kalau dari proses perjimaan, bahasa kitabnya mintil kal muwaqa'ah, dari proses jima itu kemudian diciptakan seorang anak, maka apa yang terjadi? Maka akan ditulis untukmu kebaikan-kebaikan sebanyak nafasnya anak itu. Waduh, anak itu kalau bernafas berapa kali? Kebaikan yang akan kamu dapatkan sebanyak nafas anakmu. Apakah sebanyak nafas anak itu saja? Tidak. Wa bi adadi anfasi aqibihi, dan juga sebanyak nafas anaknya anakmu. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Hatta la yabqa minhum ahadun, sampai akhirnya anak yang terakhir. Nah, coba imam jima sekali baca basmalah, lahir anak satu. Ya tahu? Ini kebaikan yang akan diberikan oleh Allah. Ini sebanyak nafas sang anak yang terlahir dari proses jimaknya dia bersama istrinya. Ternyata anak tadi punya anak lagi, bernafas kan? Nah, sebanyak apa nafasnya juga akan mengalir
berbentuk kebaikan kepada imam, karena imam yang membaca basmalah ketika melahirkan sang anak pertama. Ternyata sampai punya cucu, punya cicit, sampai cicit yang terakhir, ya toh, sampai nggak ada cicit lagi. Sebanyak nafas itulah kebaikan yang akan kamu dapatkan. Nah, makanya ini kalau jima hanya dapat satu anak, nggak kebayang kalau anakmu banyak kan. Makanya ibadahnya orang yang sudah menikah luar biasa. Makanya kadang orang yang perjaka, rawan, atau orang yang belum nikah, kalian tidak usah nantang ibadahnya orang yang sudah menikah. Tetap lebih utama itu orang yang sudah menikah. Seperti itu. Kayaknya rugi kalau kamu menua di jalan, rugi. Beda kalau kamu menua karena nyari ilmu, itu beda. Menua nggak jelas gitu kan. Seperti itu. Kalau mau menua, nggak mau cepat nikah, cari ilmu sekalian. Kalau cari uang, aduh, menyesal kalau kamu cari uang. Apalagi murni, kenapa kok males menikah? Saya nyari uang Ustaz. Kapan nyari uang? Biar kaya dulu Ustaz. Tidak akan kaya. Secara 99% sulit kaya maksudnya. Kenapa? Ya di antara syaratnya kaya itu, kalau kita pakai rumusan yang umum, ya toh, syaratnya harus menikah. Seperti itu. Menikah kok tidak kaya, sedekahnya diperbanyak. Insya Allah kamu sudah masuk kategori orang kaya. Dua ini sudah dilakukan kok belum berhasil jadi orang kaya, berarti memang takdirmu bukan orang kaya. Selesai. Tapi kalau mau jadi kaya, syaratnya lurik. Seperti itu. Makanya santri-santri yang ke Ma'had At-Tamimi ini, kemudian kalau niatnya bekerja, rugi kalian. Kalau niat nyari ngaji ilmunya Allah, tidak akan pernah rugi. Karena semuanya itu akan tergantikan dengan kebaikan-kebaikan yang lain insya Allah.